Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu dan bapak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu. Kita berkumpul kembali dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh orang yang meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang jenis-jenis ataupun pembagian hati seorang manusia, di mana hati merupakan sesuatu yang penting yang ada di dalam diri manusia, karena hati bagaikan rajanya. Dialah yang menggerakkan anggota tubuh yang lainnya. Karena kekuatan seseorang manusia itu sumbernya adalah dorongan yang ada dalam hatinya. Ketika dia ingin melakukan sesuatu, maka yang mendorong itu adalah hatinya. Hatinya mendorong anggota badannya untuk melaksanakan, sehingga badan ini mengikuti apa yang dikatakan oleh hati. Dan kita bisa lihat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang fisik itu punya pengaruh, tapi lebih pengaruh lagi adalah hati yang ada di dalam jiwanya. Yang lebih pengaruh dalam diri manusia adalah hatinya, bukan fisiknya saja. Ada orang yang fisiknya lemah, tapi hatinya kuat. Sehingga kita lihat misalkan yang datang ke masjid, kebanyakan adalah seperti kita-kita. Ya. Mungkin fisik kita, tubuh kita tidak sekuat anak-anak muda, tapi yang menggerakkan kita datang ke masjid adalah kita pengen hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita lihat orang-orang yang bisa melangkahkan kaki naik ke atas gunung, kuat sampai berjam-jam, minumnya cuma sedikit, bawa barang di tasnya juga berat. Naik gunung saja sudah berat, ditambah lagi dia bawa tas yang berat juga. Fisiknya kuat. Tapi masjid di sebelah rumahnya gak pernah dia kunjungi. Di sini menunjukkan bahwasanya ketaatan itu yang berpengaruh adalah hatinya. Maka saat Allah Subhanahu wa taala mudahkan Bapak Ibu untuk bisa taat, berarti banyak-banyak kita bersyukur. Alhamdulillah Allah kuatkan hati kita untuk bisa berada di atas ketaatan. Dari sini kemudian kita memahami bahwasanya begitu pentingnya hati pada seorang manusia, dialah yang menggerakkan. Kalau hatinya baik, maka insya Allah yang lainnya ikut baik pula. Kalau yang hati itu jelek, maka jelek pula yang lainnya.
Ma'asyiral muslimin wal muslimah, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pembahasan yang lalu kita telah bahas hati terbagi menjadi 3. Hati yang sehat, hati yang hidup, hati yang selamat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hati yang mati, lawan dari hati yang hidup. Dan yang ketiga adalah hati yang sakit. Dan sekarang kita akan bahas tentang wa'alamatu maradil qalbi wa sihhatihi. Tanda-tanda sakitnya hati dan sehatnya. Tanda-tanda sakit dan sehatnya hati. Banyak di antara kita memperhatikan bagaimana kondisi fisik kita. Saat kita merasa sakit, kita bersegera untuk mengobatinya. Terasa pusing, kita cari obat, entah itu Panadol, Paramed ataupun yang lainnya. Sakit gigi, kita pun langsung mungkin cari pereda nyeri, batuk ataupun yang lainnya, sakit-sakit yang lainnya. Kalau kita merasa, maka kita bersegera. Karena kalau dibiarkan lama-lama, apalagi berkaitan dengan penyakit dalam, nanti bahaya, bisa tambah parah penyakitnya. Maka sebagaimana kita memperhatikan kondisi fisik kita, kondisi tubuh kita, kondisi jasad kita, maka kita pun perlu untuk memperhatikan bagaimana kondisi hati kita. Kalau penyakit itu ada tanda-tandanya, kalau misalkan duduk lama terus kesemutan, itu biasanya tanda penyakit apa? Apa? Duduk lama terus mau berdiri itu kesemutan rasanya. Semurat. Ya. Jadi penyakit mungkin ada tanda-tandanya. Ya. Maka begitu pula dengan hati yang sakit, itu pun ada tandanya. Yang kita perhatikan bukan hanya tubuh kita saat ada tanda-tanda itu menunjukkan sakit, tapi hati inilah yang penting. Kalau di situ sudah ada tanda-tanda bahwa hati kita menjadi hati yang sakit, maka kita perlu untuk mewaspadainya. Alamatu maradil qalbi, tanda sakitnya hati. Qad yamradu qalbul 'abdi wa yashtaddu al-maradu wa la ya'rifu bihi sahibuhu. Terkadang hati seorang manusia sakit, bahkan bertambah parah sakitnya. Wa la ya'rifu bihi sahibuhu. Tapi pemilik hati itu tidak merasakan. Bal qad yamutu wa sahibuhu la ya'rifu bi mautihi. Bahkan terkadang hati seseorang telah menjadi mati dan dia pun tidak mengetahui hatinya sudah mati. Ini bahaya kalau hatinya sudah mati. Maka saat kita merasa ada penyakit, misalkan penyakit diabetes. Orang punya penyakit diabetes, dia berusaha untuk agar diabetesnya tidak tambah parah. Dengan apa? Minum obat terus. Bisa berhenti nggak kira-kira itu kalau ada diabetes? Minum obat terus kan? Ya. Dia ngerti penyakitnya diabetes. Maka dia tidak berani makan makanan yang akan memperparah diabetesnya. Orang kena diabetes makan durian 3 gelondong sekaligus. Kira-kira gimana? Tambah bed, stroke. Karena dia tahu penyakit diabetes itu makan durian tambah parah, tapi kok malah tambah. Kok malah dimakan. Dia sakit tapi kok malah nggak merasa sakit. Malah makan makanan yang menambah penyakitnya. Maka orang yang seperti ini kita katakan orang yang apa ini? Sudah tahu sakit malah tambah makan makanan yang
memperparah sakitnya. Maka sebagaimana hati kita, kalau kita merasa hatinya sudah sakit, jangan ditambah lagi penyakitnya. Kalau sudah merasa sakit, segera untuk diobati. Tapi terkadang orang-orang dia berpenyakit pada hatinya malah tidak merasa. Merasa itu adalah sebuah hal yang biasa-biasa saja. Saya kasih contoh. Orang yang dia beribadah, kemudian dalam ibadahnya dia riya, pengen untuk dipamerkan sama orang lain. Niatannya sudah salah. Niatannya salah. Dan ketika ada orang yang memuji dia malah tambah senang. Ketika dia riya, itu hatinya sakit. Orang puji dia tambah senang, hatinya tambah sakit lagi. Tapi nggak merasa itu adalah sebuah penyakit. Nggak merasa itu sebuah penyakit. Bahkan dikatakan itu biasa-biasa saja. Dia nggak merasa kalau itu penyakit. Padahal penyakit hati bahaya. Bisa tidak diterima amal ibadahnya. Dia sudah capek beribadah, tapi ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa alamatu maradihi aw mautihi anna sahibahu la tu'limuhu jirahatil ma'asi. Dan tanda sakitnya hati atau matinya hati adalah pemilik hati itu tidak merasa sakit dengan perbuatan maksiat yang dia lakukan. Jadi dia berbuat maksiat tapi tidak merasa bahwasanya itu adalah perbuatan dosa. Dia merasa biasa-biasa saja. Dia nggak merasa dosa itu adalah sebuah hal yang besar. Dia remehkan dosa. Padahal kalau orang yang hatinya masih sehat, saat dia berbuat dosa dia merasa, ini aku sudah berbuat dosa, gak boleh sebenarnya. Saya kasih contoh. Pernah mendengar Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau adalah imam yang terkenal ya. Suatu saat Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau ini adalah orang yang hafalannya begitu kuat ya. Luar biasa kuatnya. Umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran ya. Kemudian menghafal kitab karangan ulama ketika umurnya 10 tahun. Dan umur 15 tahun sudah berfatwa. Fatwa itu dia kalau ditanya bisa menjelaskan jawabannya. Suatu saat beliau merasa hafalannya terganggu. Ketika hafalannya terganggu, kemudian beliau datang kepada gurunya. Imam Syafi'i datang kepada gurunya yang bernama Waqi'. Imam Syafi'i bilang, wahai guruku, aku gak bisa hafal hafalanku dengan cepat. Padahal biasanya gampang. Kira-kira apa sebabnya? Kemudian sang guru pun mengatakan, kamu pasti pernah berbuat dosa. Kamu pasti pernah melakukan sebuah dosa. Coba kamu ingat-ingat. Kemudian Imam Syafi'i pun merenung. Dia ingat-ingat. Dia coba ingat-ingat lagi. Dosa apa yang pernah aku perbuat? Kemudian beliau teringat. Suatu saat beliau melihat seorang wanita. Beliau melihat seorang wanita yang tanpa sengaja, wanita itu naik ke atas tunggangannya. Naik mungkin kuda gitu ya. Atau naik kendaraan lah. Naik kendaraan. Maka ketika sang wanita ini naik ke atas kendaraannya, kakinya tersingkap. Kelihatan betisnya. Dalam riwayat dikatakan kelihatan kakinya. Dalam riwayat lain dikatakan pahanya. Dan Imam Syafi'i melihat itu gak sengaja. Mungkin dia jalan, di depannya ada perempuan lagi mau naik kendaraan, ketika naik tersingkap, gak sengaja. Melihat langsung dipalingkan. Ketika melihat itu udah gak, wah lumayan, gak gitu ya.
rezeki. Bukan, tapi langsung dipalingkan penglihatannya, langsung menoleh ke arah yang lainnya, menoleh ke arah yang lainnya. Beliau palingkan wajahnya, sehingga dengan itu beliau ingat, oh ternyata yang menyebabkan hafalanku menjadi lambat, yang menyebabkan aku tidak bisa cepat mengulangi hafalanku, itu karena dosa yang pernah aku buat. Dan itu ternyata dosa yang tidak sengaja beliau lakukan. Satu dosa yang gak sengaja beliau lakukan ternyata ada dampaknya, mempengaruhi bagaimana kesehatan hatinya. Lalu kalau kemudian kita bandingkan, kita ambil cermin, kita lihat bagaimana kondisi diri kita. Kita merasa mungkin kadang malas ibadahnya, malas sholatnya, malas baca Qur'annya. Barangkali karena ada sesuatu yang pernah kita lakukan. Kita malas kadang-kadang sholat. Wah, kok sholat lagi kerja, ya, lagi kerja, enak-enak kerja, kok kemudian terdengar suara azan. Kayaknya tadi baru azan, kok sudah azan lagi, kok cepat mentok. Merasa berat. Nah, kemudian ketika kita merasa berat menjalankan ibadah, berarti itu adalah tanda barangkali hati kita ada penyakitnya. Gara-gara apa? Barangkali gara-gara maksiat yang pernah kita lakukan. Pernah gak Bapak Ibu merasa malas? Pernah ya? Sering malas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kalau kita merasa, oh ternyata saya malas, berarti kita merasa ini gak sehat hatinya. Yang parah itu kalau sudah malas gak merasa, sudah gak pernah baca Quran gak merasa, sudah gak pernah sholat berjamaah bagi laki-laki gak merasa, gak pernah baca Quran, gak pernah dibuka Qurannya, gak pernah datang ke majelis ilmu, gak merasa. Maka semoga orang yang seperti itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena kalau penyakit itu dibiarkan, maka dia akan tambah parah. Ketika tambah parah, bisa jadi akan menjadikan hatinya hati yang mati. Ketika hati mati, hidayah itu gak akan bisa masuk lagi, susah masuknya, susah masuknya. Idza kana hayyan ta'allama bi wurudil qaba'ihi alaihi. Kalau seandainya hati dia hidup, maka dia akan merasa sakit dengan maksiat yang pernah dia lakukan, ya. Maka orang yang merasa hatinya ada penyakitnya, maka segeralah minum obat. Segeralah minum obat, ya. Orang sakit, dia minum obat, biar apa? Biar sakitnya gak tambah parah. Orang kena penyakit diabetes, dia minum obat, minum obat, dan gak bisa ketinggalan obatnya. Atau punya penyakit lainnya, obat. Orang yang gagal ginjal, dia harus cuci darah terus. Kalau gak cuci darah gimana? Mas. Maka saat kita mengetahui hati kita ada penyakitnya, segera diobati, bukan malah dibiarkan. Apa obatnya? Obatnya adalah lidhaul iman, yaitu dengan menambah keimanan kita. Wa anfa'ul adwiyah dawaul Quran, yaitu di antara lain obatnya adalah dengan banyak membaca Al-Quran, ya. Banyak baca Al-Quran, tidak hanya sekedar membaca. Kita pun berusaha kalau baca Quran, baca juga terjemahannya. Kalau kita punya tafsirnya, silahkan baca tafsirnya. Dan di antara obat dari penyakit hati adalah dengan kita hadir dalam majelis ilmu seperti ini, biar kita ngerti. Kan kalau kita nggak hadir, kita nggak ngerti. Kita nggak pernah hadir dalam majelis ilmu,
Kita nggak ngerti. Kita punya HP, tapi HP kita nggak kita gunakan untuk melihat misalkan ceramah ataupun sesuatu yang bermanfaat, ya kita nggak ngerti. Bahkan mungkin dengan HP itu kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian ada contoh lagi kisah. Ini terjadi ketika COVID kalau tidak salah. Karena ketika COVID itu harus divaksin, ya, harus divaksin. Maka ada sebuah pondok pesantren kecil, pondok pesantren untuk hafalan Al-Quran. Murid-muridnya disuruh datang ke klinik ataupun puskesmas lah waktu itu. Dan di klinik itu, ya, di klinik itu disetelkan di sana musik di sana. Kemudian para santrinya itu gini semua, tutup kuping semua. Ya. Biar apa? Biar sesuatu yang kan musik biasanya isinya lagu-lagu nyanyian yang isinya cinta-cintaan, ya kan? Putus cinta, patah hati, selingkuh, ya macam-macam. Jadi biar yang seperti itu nggak masuk, dia tutupin telinganya. Biar yang masuk dalam telinganya itu adalah sesuatu yang bermanfaat saja. Sampai seperti itunya untuk menjaga hati. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang punya penyakit hati itu sudah disebutkan banyak sekali di dalam Al-Quran. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Dan ketika Allah menyebutkan di dalam hati mereka ada penyakit, itu selalu dikaitkan dengan orang-orang munafik. Karena orang munafik itu adalah orang yang hatinya sakit, ya. Hatinya penuh kebencian dengan Islam, tapi yang dia tampakkan keimanan. Sehingga kita merasa kalau sudah hatinya sakit, kita waspada. Karena banyak sekali ayat Al-Quran menyebutkan hati yang sakit itu disandingkan dengan orang-orang munafik. Kemudian alamatu sihatil qalbi, tanda sehatnya hati. Tadi tanda sakitnya sudah, sekarang tanda sehatnya hati. An yartahila 'anid dunya hatta yanzila bil akhirah. An yartahila 'anid dunya wa yanzila bil akhirah. Di antara tanda sehatnya hati, ya, adalah dia berpindah dari dunia sampai dia turun ke akhirat, dan dia menetap di dalamnya seolah-olah dia menjadi penduduknya. Artinya apa? Yang menjadi orientasinya adalah bagaimana agar akhiratku menjadi baik. Ya. Yang dia pikirkan adalah bagaimana nanti kehidupan akhiratnya. Sehingga ketika kita sekarang berada di dunia, ya, kita ambil sesuatu yang memang mencukupi untuk diri kita saja. Kita ambil bagian dari dunia yang cukup untuk kebutuhan hidup kita. Kemudian yang menjadi tujuan utama kita bukan untuk mendapatkan kehidupan dunia semata. Memang sekarang kita hidup di dunia, tapi tujuan kita bukan untuk mendapatkan kehidupan dunia saja. Karena seorang muslim orientasinya adalah selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meniatkan segala sesuatunya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk dunia. Sehingga dunia ini dia jadikan sebagai tempat persinggahan saja. Tempat persinggahan, tempat mampir. Dia tidak lama-lama, karena nanti dia pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya sudah kita hafal semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua ini miliknya Allah. Saya dan panjenengan semua miliknya Allah. Dan hanya kepada Allah lah nanti kita akan dikembalikan. Kita semua nanti akan kembali kepada Allah. Dan disebutkan di dalam Al-Quran, ya, dan sebaik-baik bekal
untuk kita bertemu dengan Allah adalah bekal apa? Takwa, dengan amal soleh kita. Jadi inilah yang menjadi perhatian kita. Di dunia adalah tempat kita untuk beramal, banyak-banyak beramal soleh. Disinilah tempatnya. Karena kalau kita sudah meninggal, berpindah alam, bukan tempat untuk beramal lagi. Sudah nggak bisa lagi kita beramal. Selesai. Kesempatan kita adalah saat kita masih bisa untuk menghembuskan nafas. Selama kita masih bisa menghembuskan nafas, maka selama itu pula Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah pundi-pundi kebaikan. Kebaikan apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Kebaikan apapun itu yang bisa kita laksanakan, kita laksanakan. Karena kita sadar tempat kita untuk menetap bukanlah di dunia. Tempat kita untuk tinggal selama-lamanya bukanlah di dunia. Kita semua nanti akan berpindah ke alam yang lain. Maka kita bawa bekal dengan sebaik-baiknya. Maka ibarat orang naik gunung, maka dia akan membawa sesuatu yang memang dia butuhkan. Orang naik gunung, yang dia bawa mungkin seperti makanan ya, atau kompor kecil, atau air, botol. Kemudian dia bawa sleeping bag, ya tempat untuk tidur itu, ataupun dia bawa persiapan buat kemah. Karena itulah yang nanti akan bermanfaat ketika sudah sampai puncak. Bayangkan kalau ternyata yang dibawa itu adalah batu, tasnya penuh sama batu. Dia bawa tas besar isinya batu. Sampai di atas, dia buka tasnya, isinya batu. Bermanfaat gak batunya? Tidak. Malah rugi, sudah capek naik gunung, tambah bawa beban yang begitu beratnya. Gak ada manfaatnya. Saat kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maksiat itu seperti batu tadi. Dibawa sampai atas, ternyata kita tidak dapat apa-apa. Malah kita rugi. Kita nggak bisa beristirahat dengan tenang, karena yang dibawa adalah batu. Maka bawalah dari kehidupan dunia ini sesuatu yang akan membahagiakan untuk kehidupan akhirat kita. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa min alamati sihhatil qalbi annahu la yazalu yadribu ala sahibihi hatta yuniba ila Allah. Orang yang punya hati yang sehat, dia akan selalu mengajak pemiliknya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia, kadang kita berbuat salah, kadang kita berbuat dosa, ya, karena kita manusia. Ada tidak di antara Bapak Ibu yang tidak pernah berbuat dosa? Tidak ada. Bahkan sampai pun Nabi Adam pun pernah berbuat salah, ya, karena mengikuti perkataan iblis. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pernah berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Maka saat kita pernah berbuat maksiat, bersegera untuk bertaubat, bersegera untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak ucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita ucapkan astaghfirullah tidak hanya ketika setelah sholat saja. Kapanpun kita bisa ucapkan astaghfirullah, silahkan ucapkan. Karena ketika kita melazimi istighfar, kita akan mendapati sesuatu yang berbeda. Kita melazimi istighfar, senantiasa membaca istighfar, kemudian kita meresapi maknanya, Allah akan mudahkan urusan kita. Orang yang hatinya sehat, yuniba ila Allah, dia akan selalu tunduk, patuh, tawakal. Hatinya selalu terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang dia berbuat salah, maka
hatinya akan mengingatkan ini salah, maka bersegeralah untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa min alamati sihhatil qalbi annahu idza fatahu wirduhu aw ta'atun min at-ta'at wajada lidzalika alaman a'dhamu min ta'allumil harisi bi fawati malihi wa faqrihi. Yang ketiga, tanda sehatnya hati ketika dia melewatkan wirid itu apa? Wirid itu adalah mungkin bacaan yang kita rutinkan, entah itu zikir, entah itu bacaan Al-Quran, dan itu selalu kita rutinkan. Suatu saat kita ketinggalan atau tidak melaksanakan itu, maka ketika kita nggak melaksanakan itu, kita merasa kecewa. Kita merasa kecewa. Atau misalkan kita terbiasa sholat subuh berjamaah di masjid, sholat subuh berjamaah. Suatu ketika ternyata kita bangun jam 5, padahal sholat subuh di masjid jam setengah 5 misalkan. Kita bangun jam 5 atau jam 5:15 lah. Bangun, ya Allah kok jam 5:15, kok ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Rasanya apa kalau bahasa Jawa itu? Belum. Ya Allah kok ketinggalan gitu. Ada perbuatan taat yang biasa dia lakukan, lalu dia ketinggalan, dia merasa belum banget. Nyesel, kecewa dia. Sebagaimana ya, orang yang misalkan dia punya jam terbang ya, karena tiketnya itu jam 7, sebentar lagi jam 7 ya, tiket pesawat jam 7, tapi dia ternyata telat sampai di bandara jam 7:15. Dia sudah cepat-cepat berusaha sampai di bandara, wah telat. Rasanya kan, ya Allah kok ketinggalan. Eman-eman tiket ke Jakarta harganya 1 juta misalkan, 1 juta hilang 1 juta. Untuk hal yang sifatnya duniawi dia merasa kehilangan yang begitu besar ya. Maka orang yang hatinya sehat, ketika dia kehilangan perbuatan taat yang sudah dia rutinkan, dia merasa begitu kecewa. Lebih dari kecewanya orang yang kehilangan hartanya. Kemudian tanda yang lainnya, wa min alamati sihhatihi an yakuna ashahha bi waqtihi an yadhhaba dha'ian min ashaddin nasi syuhan bi malihi. Di antara tanda sehatnya hati adalah dia kikir terhadap waktunya. Kikir itu di atasnya pelit. Ya, pelit. Di atasnya pelit itu apa? Lebih pelit lagi, medit, bakhil. Di atasnya bakhil ada syuh itu tadi. Dia pelit tapi di atasnya pelit lagi. Dia pelit sama waktunya. Ketika waktu itu terbuang sia-sia. Ketika waktunya terbuang sia-sia, dia gak pengen. Karena waktu begitu berharga bagi dirinya. Ya. Kalau kita melihat orang-orang para pelaku bisnis, mungkin hanya dengan semua dulu pernah bisnis atau kerja di kantoran, kan sangat menghargai waktu. Waktu sangat dihargai sekali. Maka orang yang hatinya sehat, dia sangat menghargai waktunya. Dia gak ingin waktunya terbuang secara sia-sia. Karena waktu itu kata para ulama bagaikan pedang. Kalau kita nggak sibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat, maka kitalah yang akan disibukkan dengan sesuatu yang nggak bermanfaat. Kalau kita nggak disibukkan atau menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat,
kita akan sibuk dengan sesuatu yang gak bermanfaat. Ya. Misalkan di sini ada kajian, ada pengajian antara maghrib dan isya. Kita tahu ada pengajian, dan kita nggak punya kepentingan di luar. Ya, kita nggak punya kepentingan di luar. Kemudian kita nggak datang, kita di rumah saja, nggak ada tujuan apa-apa. Akhirnya ketika di rumah kita buka HP. Ketika buka HP, pengennya buka WhatsApp, ternyata malah buka yang lainnya. Jadi kan punya apa Pak? YouTube punya, TikTok punya Pak? Nggak ada. Ya, buka. Akhirnya malah melihat itu, malah disibukkan dengan sesuatu yang lain. Video-video ya, yang nggak ada manfaatnya mungkin. Maka orang yang hatinya sehat, dia berusaha agar waktunya nggak terbuang sia-sia. Dia berusaha agar yang dia lakukan mendatangkan manfaat, mendatangkan pahala untuk dirinya, menjadikan kebaikan untuk akhiratnya. Wa min alamati sihhatihi, dan tanda sehatnya hati, an yakuna idza dakhala fi sholati dhahaba anhu hammuhu wa ghammuhu bid-dunya wa wajada fiha rahatahu wa na'imahu wa qurratu 'ainihi wa sururu qalbi. Ketika dia masuk melaksanakan sholat, semua pikiran tentang dunia hilang. Ini susah. Allahu Akbar. Mikir yang lainnya. Allahu Akbar. Ya. Bangun lagi, Allahu Akbar. Kunci tadi taruh mana ya? Saya nyari dompetnya di mana tadi ya? Ibu-ibu, aduh kayaknya mau hujan. Udah diangkatin belum jemurannya? Tadi kayaknya saya masak, udah dimatiin belum kompornya? Mikir. Sesuatu yang ketika nggak sholat nggak terpikirkan, di sholat muncul semuanya. Pernah merasakan Pak? Kayak gitu ya? Nah ini kita berusaha semuanya. Kita berusaha biar hati kita sehat, sholat fokus di situ. Kita perhatikan bacaan kita. Ya, kalau bisa kita pahami, Kalau tidak bisa, yang penting kita fokus di sholat kita. Orang yang hatinya sehat pula, ketika sholat dia merasakan naim, lezatnya, nikmatnya sholat, bukan malah bercepat-cepat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Amin. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahumma hamidah. Mana nikmatnya di situ? Orang yang hatinya sehat, dia berusaha untuk tenang ketika sholat, merasakan sholat itu adalah sebagai penyujuk matanya, tempat dia untuk beristirahat, tempat dia untuk mengeluhkan permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 kali kita sholat sehari semalam, ya. Antara subuh duhur, mungkin antara subuh duhur kita punya masalah. Di duhur lah kemudian kita curhatkan sama Allah, ya Allah aku punya masalah ini. Curhat ketika kita sholat, mudahkan urusanku ya Allah. Antara duhur dan asar mungkin ada masalah, ya. Mungkin ada masalah, maka kita curhatkan ketika asar, ya Allah tadi ada masalah, selesaikan, mudahkanlah urusanku. Seperti itu. Dia merasakan lezatnya sholat, nikmatnya sholat. Insya Allah. Karena sudah azan, ya, kita akhiri. Jadi sebelum selesai adalah kita lebih memperhatikan bagaimana kondisi hati kita, ya, dibandingkan dengan kita perhatikan kondisi fisik kita saja. Karena hatilah yang menjadi raja, hatilah yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.